Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berjumpa kembali dengan mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika atau yang biasa kalian kenal PRE. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dari KD 3.2 yaitu menganalisis kerja sensor rangkaian elektronika. Yaitu kita berarti mengenal jenis-jenis sensor ya, cara kerja dari suatu sensor. Nah, sebelumnya pas kelas 10 juga pernah diajarkan saya tentang sebuah arti sensor ya pada mapel TPMM ya, teknik pemrograman mikroprosesor mikrokontroler ya. Terutama yang kalian kenal itu sensor RFID ya, di mana sensor tersebut itu dari gelombang frekuensi radio itu dipantulkan dan dirubah menjadi energi listrik ya. Nah, kita di sini akan menjelaskan tentang sensor terlebih dahulu ya. Jenis-jenis sensor. Pertama ada sensor. Sensor adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu ya, yang digunakan untuk mengubah variasi. Ya, jadi nanti akan dirubah menjadi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Jadi nanti sensor itu akan berarti kayak kepekaan ya. Nanti akan merubah sesuai dengan jenis sensornya. Lanjut untuk jenis-jenis sensor. Di sini ada sensor cahaya. Ada sensor tekanan, ada sensor proximity, ada sensor ultrasonik, ada sensor kecepatan, ada sensor magnet, dan ada sensor suhu. Nanti kita bahas tentang ini, sensor ini. Lanjut, pertama ada sensor cahaya. Sensor cahaya itu ada 3 kategori ya. Yang pertama ada fotovoltaik atau sel solar, ada fotokonduktif, ada fotolistrik. Untuk fotovoltaik atau sel solar itu biasa kalian lihat di jalannya, lampu lalu lintas ya. Biasanya kan di atasnya ada kayak piringan tuh, yang itu kan sebagai di atasnya itu ada sel solarnya. Fungsinya itu energi listrik dari fungsinya itu cahaya yang ditangkap ya, itu dirubah menjadi energi listrik dan masuk ke aki sebagai penyimpanannya. Itu untuk sel solar. Nah, ini voltaik atau sel solar itu berfungsi untuk mengubah tadi ya, mengubah sinar matahari itu menjadi arus listrik DC. Semakin kuat mataharinya, itu tegangan dan arus listrik DC yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, ini simbol dari voltaik ya. Ada lanjut untuk prinsip kerjanya itu bila cahaya jatuh pada solar cell atau deflection layer akan berkurang dan elektron berpindah melalui hubungan PN. Besarnya arus yang mengalir sebanding dengan perpindahan elektron yang ditentukan intensitas cahayanya. Nah, untuk fotokonduktif juga berfungsi mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan konduktivitas. Untuk tipe-tipe fotokonduktif itu ada pertama satu ada LDR, Leak Dependent Resistor. Itu berfungsi mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan listrik. Itu untuk LDR. Semakin banyak cahaya yang mengenai permukaan LDR, itu hambatan listrik semakin juga besar. Ini simbol dari LDR. Untuk fotodiode itu mengubah intensitas cahaya itu menjadi konduktivitas. Diode atau fotodiode itu sejenis dengan dioda pada umumnya. Perbedaannya pada fotodiode ini adalah dipasang sebuah lensa pemfokus sinar untuk memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan PN. Ini simbol diode ya. Ada anoda, katode, dan sinar ini dipantulkan sebelah sini. Nah, ada prinsip kerjanya sudah ya, dimana pancaran cahaya yang jatuh pada pertemuan PN menyebabkan sebuah elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron berpindah keluar dari valensi band meninggalkan hole sehingga membangkitkan pasangan elektron bebas dan hole. Untuk ada fototransistor seperti ini lambangnya,
Itu fototransistor itu dipasang di sebuah lensa pemfokus sinar pada kaki basis untuk memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan PN. Untuk ada sensor tekanan. Sensor tekanan di sini memiliki transducer yang mengukur tegangan kawat, di mana mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Dasar penginderaannya pada perubahan tahanan penghantar itu transducer itu berubah akibat perubahan perpanjangan dan luas penampang. Ini jenisnya ya, gambaran dari sensor tekanan. Jadi seperti itu. Ada sensor proximity. Nah, ini sensor proximity merupakan sensor atau saklar yang dapat mendeteksi adanya target jenis logam dengan adanya kontak tanpa adanya kontak fisik. Ya. Biasanya sensor ini terdiri dari alat elektronis solid state terbungkus rapat untuk melindungi dari pengaruh getaran, cairan kimiawi, dan korosi yang berlebihan. Jadi sensor ini biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya logam ya, ataupun jenis, biasa kadang mendeteksi warna juga bisa ya. Jadi jenis-jenis warna untuk memisahkan setiap warna ataupun jenis ukuran suatu benda ya. Ini sensor ini biasa digunakan untuk pada conveyor ya, prototipe pembuatan conveyor. Ada sensor ultrasonik ya. Sensor ultrasonik itu bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini itu menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkap kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaan. Jadi sensor ini namanya juga ultrasonik, itu seperti kelelawar ya. Jadi fokusnya itu penginderaannya itu pada suara ya, suara yang tidak bisa didengar manusia ya, namanya juga ultrasonik ya. Terus ini biasa digunakan sebagai sensor jarak juga bisa, ataupun apa ya, pokoknya yang menghalangi sesuatu benda ya, menghalangi itu dia akan sensitif. Untuk perbedaan waktu gelombang yang dipancarkan ditangkap kembali ke gelombang tersebut berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang memantulkan. Untuk sensor kecepatan sudah jelas ya. Di sini ada sensor kecepatan merupakan proses kebalikan dari suatu motor, di mana poros atau objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu tegangan. Sebaliknya tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Jadi malah ini itu kebalikan dari suatu motor ya. Kalau motor itu menghasilkan arus, kalau yang ini sensor ini poros arusnya itu menghasilkan tegangan. Lanjut ada sensor magnet, yaitu sensor magnet itu disebut juga relay buluh, adalah alat yang terpengaruh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran seperti layaknya saklar kedua kondisi on off yang digerakkan oleh adanya medan magnet dan sekitarnya. Itu untuk sensor magnet. Sensor suhu tadi ya ada termokopel, resistansi temperatur detektor atau RTD, termistor, dan ada IC sensor. Nah ini termokopel ya, yaitu sensor suhu rendah dan tinggi, yaitu suhu serendah 3000 Fahrenheit sampai dengan suhu tinggi yang digunakan pada proses industri baja, gelas, dan keramik yang lebih dari 30.000 Fahrenheit. Ini fungsi dari sensor termokopel. Ada prinsip kerjanya udah. Ada sensor termistor ya. Thermal resistor berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistansi hambatan listrik yang sebanding terbalik dengan perubahan suhu. Jadi semakin tinggi suhu, semakin kecil resistansinya. Ini untuk cara kerja dari termistor. Oke, ada sensor ini RTD, resistance temperatur detektor, itu berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistansi hambatan listrik sebanding dengan perubahan suhu. Oke, itu aja dari saya penjelasannya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.